wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah berangkat. Yang kedua adalah adiknya Bilqis. Berangkat. Rahmat Fauzan. Anak Jadilah. Berangkat. Anak Jadilah berangkat. Ada. Abdullah. Arfan. Arya. Delmira. Erlangga. Fadli. Faiz. Fauzan. Fauzan Ahmad. Dan Riza. Ini di bawah Aden. Berangkat. Jati Tirto. Saudara Arya. Kai Jayadi. Krishna Sanjaya. Muhammad Nabi. Nirmana Garis. Kan sebelumnya kita kan udah membahas tentang Nirmana. Kemarin yang tugasnya belum selesai siapa? Ya, Yang belum buat sama sekali. Lupa. ya, yo. Berarti semuanya udah progres membuat kan? Sudah selesai. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bisa dilihat kita akan membahas tentang yaitu Nirmana Garis, tentang dasar-dasar sendiri atau GDS. SK. Oke, untuk slide pertama adalah tentang Nirmana. Nirmana adalah sejarahnya. Nirmana berasal dari kata nir, tidak ada, dan makna atau bentuk. Secara keseluruhan, Nirmana berarti tanpa makna. Dalam seni rupa, Nirmana adalah ilmu penataan elemen visual seperti titik, garis, bentuk, warna, dan tekstur untuk menciptakan karya seni indah tanpa harus memiliki makna atau bahasa tertentu. Nah, kemarin itu kita belajar materi Nirmana warna seperti hitam putih. Hitam putih. Katakanlah gini, kemarin kan Nirmananya titik kan. Misalkan Nirmana titik itu lingkarannya sama semua, itu bisa dimasuk termasuk Nirmana nggak? Tanpa ada yang balitis. Bisa dimasuk Nirmana nggak? Nggak bisa, karena nggak ada harmonisasi. Oke, jadi nggak ada harmonisasinya. Kemudian sebelumnya pernah ada yang membuat Nirmana nggak? Taruh dia yang garis. Pernah belum? Pernah belum? Yang pernah tangan? Yang pernah buat Nirmana garis? Yang pernah tangan? Yang pernah tangan? Jangan ragu sama jawaban sendiri. Nirmana garis sudah pernah buat kan? Oke. Sebelumnya pernah punya karya Nirmana belum? Belum. Sudah. Lihatnya di pameran atau di mana? Nggak boleh dikasih apa? Nggak boleh. Kemarin kan ada yang bikin titik, terus dikasih garis siapa yo? Apa ya? SSI. Tapi kan dari sini kan nggak paham kan? Jadi kalau Nirmana garis itu jangan sekali dikasih titik, kecuali nanti kalau Nirmana udah masuk ke kombinasi, itu jangan sekali dikasih titik. Yang kedua adalah garis adalah elemen dan sambil dan seni rupa. Misalkan kalian pun kalau kecilkan seringnya nggak berapa. Terus dikasih matahari, salahnya cuma pakai apa? Dari centang-centang itu kan. Nah itu salah satu elemen paling dasar dalam seni rupa. Misalkan kita kan udah membuat garis, mesti setelah garisnya ada jenis-jenis garis yang pakai topi boleh dibacakan. Yang pakai apa? Jenis-jenis garis lurus, tegak, kesatuan, stabil, dan mudah.
dasar horizontal, kesan tenang, damai, dan stabil, diagonal, miring, kesan dinamis, bergerak, dan tidak stabil, baris lengkung, kesan lembut, luwes, memulai, dan dingin, baris jinjak, kesan kaku, kasar, patah, dan dinamis, garis gabungan, perpaduan garis berbagai jenis garis yang menciptakan kesan kompleks. Oke, poin pertama, garis lurus, kesan kuat, stabil, dan megah. Kenapa garis lurus bisa dikatakan dalam poin-poin tersebut? Kenapa ya? Karena cuma garis dan lurus nggak ada kembalian. Ini adalah data horizontal, kesan tenang, damai, dan stabil. Berikutnya adalah diagonal, miring, kesan dinamis, bergerak, dan tidak stabil. Selanjutnya adalah garis lengkung, kesan lembut, luas, mulai, dan pengen. Nah, biasanya yang pakai garis lengkung ini justru malah kebanyakan yang bulat, yang cewek-cewek. Soalnya kan idealnya garisnya nggak tebal, nggak tegas. Jadi kan dia cuma lengkung-lengkungan aja. Jadi kelihatan soft gitu untuk garis soft. Lalu yang lainnya adalah garis jinjak. Nah, ini garisnya biasanya dipakai untuk siapa ini? Laki-laki. Tuh, karena dia kesannya tuh tebal dan tegas. Yang terakhir adalah garis gabungan. Perpaduan dari berbagai jenis garis yang menciptakan kesan kompleks. Prinsip desain. Di sini ada yang pertama yaitu simetris, susunan elemen yang sama persis antara sisi kiri dan kanan atau atas dan bawah. Yang dimaksud simetris itu gimana? Kanan kiri harus sama nggak? Harus sama. Yang misalkan contohnya ada yang lagi pakai buku absen. Misalkan ini katakanlah poin-poin di mana ada. Nah, di sini cuma ada satu nih, nggak ada kanan kirinya. Ini termasuk dalam simetris. Nah, misalkan ini ada dua. Termasuk ini. Selanjutnya adalah poin kedua yaitu asimetris, susunan elemen yang tidak sama sekali tidak seimbang secara visual. Seperti contoh yang ini, ya kan garisnya sebenarnya kan enggak simetris, tapi kan di sini masih ada elemen yang berbeda kan. Kesannya ini seimbang nggak dalam keseluruhan di bagian visualnya ini? Seimbang. Yang ketiga ada kesatuan. Semua elemen garis harus terhubung dan terlihat seperti satu kesatuan yang utuh. Tidak ada bagian yang terasa terpisah atau berdiri sendiri. Misalkan kalian kan membuat segitiga bentuk rumah yang apa ya? Yang sering kita lihat itu segitiga sama bawahnya ada bentuk kotak. Nah, misalkan bentuk kotak itu nggak jadi sampai bawah atau bagian dasarnya hilang, itu termasuk kesalahan atau enggak? Enggak, karena ada bagian alas yang hilang. Nah, yang keempat adalah irama, pengulangan unsur-unsur visual yang teratur untuk menciptakan gerakan yang terorganisir. Oke, kalau lagi punya karyanya, aku bakal kabar. Nah, ini ada iramanya nggak? Ada. Ini nih iramanya di bagian bawah kecil atau besar? Nah, makin kesana makin. Selanjutnya adalah penekanan. Menanggalkan satu bagian tertentu dari karya agar menjadi pusat perhatian, bisa menggunakan garis yang lebih tebal, lebih rapat, atau berbeda dari garis lainnya. Misalkan kalian membuat firman lingkaran, yang bagian tengah bisa memusat atau membesar, biasanya kalian buat lebih kecil, terus makin keluar makin besar, ataupun sebaliknya, yang tengah besar, keluar makin kecil. Tadi ada objek yang nah itu bisa salah satu jadi objek. Misalkan kemarin kan ada salah satu contoh punya ini siapa ini? Apa ya? Muhammad Akbar itu yang mana? Oke, misalkan di sini kan ada contoh Nirmana titik kan. Nah, misalkan salah satu contohnya ini. Titik ini jika kalau keseluruhan besar itu ada Nirmana nggak? Ada, nggak ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan lingkarannya terlalu ukurannya sama. Jadi tidak ada tebal tipis sehingga kesan yang harmonisasinya putih tidak ada.
Itu. Terus yang selanjutnya ada garis. Garis itu kalau dalam seni penting apa nggak kira-kira? Tujuan garis untuk apa? Untuk sketsa. Apa? Sketsa. Untuk Sketsa. membuat sketsa atau pola. Oke.